Arus membawa mereka semua masuk ke dalam tubuh kerang raksasa dan memisahkan Moana sendirian, sedangkan krunya dan Kakamora dibawa ke tempat yang berbeda bersama kanonya. Loto, Kele, Moni, Kakamora dan dua peliharaan milik Moana jatuh ke sisi lain dalam tubuh kerang raksasa. Kele menyalahkan tindakan yang dilakukan oleh Kakamora yang mengakibatkan mereka terperangkap. Mengira bahwa monster yang di depannya adalah Kakamora, Kele melemparnya dengan tulang ikan dan membuatnya marah. Hendak menyerang Kele dan lainnya karena mengganggu tidurnya. Beruntung Kakamora tepat waktu menyelamatkan mereka sebelum dimakan hidup-hidup oleh monster itu. Monster itu menyemburkan asam yang membuat sebuah lubang dan menjatuhkan mereka semua ke bawah. Mereka bertemu dengan Maui yang masih terperangkap di situ. Maui telah berhasil melepaskan dirinya dari gantungan, namun masih dalam keadaan terikat yang membuatnya sulit bergerak. Ia berusaha mengambil kail ajaib miliknya yang tergantung di atas sana. Dengan susah payah ia meraih tali di sekitarnya. Namun kehadiran Moni yang sangat mengagumi Maui membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Diselamatkan oleh Loto, Maui berdiri kembali dan mencoba menyelamatkan kail miliknya. Setelah berhasil mendapatkan kail ajaibnya, Maui berubah menjadi seekor lalat untuk menyelamatkan diri dari jebakan yang mengikat tubuhnya. Ia mengingatkan mereka semua untuk tidak berbicara dengan siapapun dan melarikan diri dari Matangi sebelum ia meninggalkan mereka. Namun, sesaat sebelum dia beranjak pergi, Maui menyadari ada kejanggalan di sini. Ia sadar bahwa ia melihat Pua dan Hei-Hei. Itu berarti Moana pasti ada di sekitar sini, dan ia bertanya-tanya tentang keberadaan Moana. Kembali ke Moana yang tertidur sebentar dan terbangun melihat keberadaan adiknya, si Mea. Moana sangat merindukan adiknya dan memeluk si Mea dengan erat. Namun, yang dipeluknya bukanlah si Mea yang asli, itu adalah jelmaan kelelawar. Ini adalah mimpi. Moana terbangun di suatu tempat yang terdapat banyak kelelawar dan bertemu dengan Matangi. Sudah sejak lama Matangi kembali bertemu dengan seorang Wayfinder. Ia memperkenalkan dirinya sebagai penjaga tempat itu. Ternyata Matangi telah dikurung oleh Dewa Nalo selama 1000 tahun menjaga tempat portal menuju Pulau Motufetu. Matangi mengetahui rencana Moana untuk menemukan Pulau Motufetu. Ia membantu Moana menemukan jalan keluar, karena ia ingin Moana mengalahkan Dewa Nalo agar ia dapat bebas dari jebakannya. Matangi membawa Moana tepat ke portal para dewa yang bentuknya seperti bola sihir, berwarna ungu merah muda dan di bawahnya ada suatu jalan pintas menuju Pulau Motufetu. Asik berbincang, Maui dan para kru Moana datang dengan sikap pahlawannya untuk menyelamatkan Moana, yang sebenarnya tidak perlu diselamatkan. Tanpa basa-basi, Moana dengan mudah membuka portal tersebut. Sebuah jalan rahasia terbuka dan membentuk pusaran arus yang menyedot kano milik Moana dan krunya beserta Maui, si demigod. Maui baru menyadari rencana Matangi untuk mengurungnya dan membuatnya bekerja sama dengan Moana. Moana mengajak Matangi untuk keluar bersama. Namun Matangi tidak bisa meninggalkan tempat itu. Ia memberikan salam perpisahan kepada Moana dan berharap akan bertemu kembali setelah Moana berhasil mengalahkan Dewa Nalo. Kini, Moana dan para krunya telah bersatu, tentu saja kembali bersama Maui, si demigod. Mereka bersorak kegirangan karena telah bersama kembali, dan senang karena mereka melewati portal para dewa. Moana tidak bisa menahan rasa senangnya bertemu kembali dengan teman lamanya. Ia melepas rindu dengan tato yang ada di dada Maui dan bercerita banyak hal. Maui memotong pembicaraan Moana dan mengatakan bahwa mereka semua akan mati. Ia mengatakan bahwa Dewa Nalo bukan menyembunyikan Pulau Motufetu dalam badai petir biasa, tapi badai petir monster di lautan dan menenggelamkan pulau ke dasar laut. Ini membuat manusia tidak dapat mencapainya dan hanya demigod yang bisa melakukannya. Sebenarnya Maui senang berjumpa dengan Moana, namun ia terlihat mengkhawatirkan keselamatan Moana dan para krunya, sehingga ia menakut-nakuti mereka bahwa mereka telah terjebak dan akan mati. Tanpa disadari, mereka telah tiba di lautan yang dimaksud oleh Maui. Laut tempat Pulau Motufetu berada. Moana mencoba meyakinkan Maui bahwa mereka akan baik-baik saja dan berhasil dalam misi ini. Apalagi ia memiliki demigod dan temannya, Laut, yang akan membantunya. Namun, Laut tidak dapat membantunya di sini, karena ini adalah daerah kekuasaan Dewa Nalo, daerah yang telah dikutuk. Mereka mendapatkan sambutan hangat dari Dewa Nalo, seekor monster laut yang akan menyerang mereka.
Dengan sigap, Kakamora mencoba mengalahkan monster itu dengan panahnya, namun itu tidak mempan. Maui mengambil alih penyelamatan dan menyuruh mereka semua berlindung di dalam kano. Sekelompok monster muncul lebih banyak dan mencoba menyerang mereka. Mereka harus bertahan hingga fajar tiba, karena monster ini hanya muncul saat malam hari. Saling bekerja sama, Moana mengambil alih kano dan Maui menyerang para monster. Mereka mencoba menghindari para monster yang mengejar. Namun ini membuat Moni kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam laut. Monster berhasil menghancurkan beberapa bagian kano milik Moana. Sesaat sebelum monster itu berhasil menyerang seisi kano, matahari pun terbit dan membuat para monster kabur. Moana dan lainnya berhasil selamat. Begitu pula dengan Maui yang berhasil menyelamatkan Moni. Mereka singgah di sebuah pulau tak berpenghuni. Moana merasa khawatir dengan apa yang dialami para krunya. Loto memanggil Moana untuk menunjukkan sesuatu yang ditemukannya di pulau itu. Benda itu adalah kano milik leluhurnya, Tautai Fasa. Kano itu sudah sangat usang dan rusak parah, menunjukkan bahwa Tautai Fasa telah mengalami hal yang sama, yang merenggut nyawanya dan para krunya. Perasaan Moana campur aduk, sedih, khawatir, ketakutan, dan menyalahkan dirinya akibat kejadian yang dialami para krunya. Maui mencoba menghibur Moana, mengembalikan semangat Moana, meyakinkan dirinya bahwa mereka akan bekerja sama untuk mematahkan kutukan Nalo. Maui mengingatkan Moana bahwa pada masa keputusasaan dulu, ada seorang teman yang membantu dirinya untuk bangkit. Sekarang adalah gilirannya untuk memberikan semangat kepada temannya itu. Moana kembali ke para krunya dan meminta mereka untuk bersama memperbaiki bagian kano yang rusak. Tanpa disadari, para kru telah berinisiatif untuk memperbaiki kano mereka menggunakan bagian-bagian dari kano milik Tautai Fasa. Bahkan Kele telah mengukir gambar mereka berenam, bersama dua hewan peliharaan Moana, pada dinding kano dengan bantuan Hei-Hei. Mereka membuat rencana sebelum menuju pusat badai petir milik Nalo. Rencana sederhana namun sulit. Maui akan mengangkat pulau Motufetu, yang lainnya akan mencapai pulau dan mematahkan kutukan Nalo. Saat dalam perjalanan menuju pusat badai, terlihat gelombang besar menghampiri mereka, mencoba mencegah mereka menuju pusat badai. Dengan keahliannya dalam memimpin, Moana mengarahkan para krunya untuk menghindari ombak yang datang, sementara Maui sedang berusaha mematahkan petir, agar Moana dan lainnya dapat mencapai pulau Motufetu, begitu Maui mengangkat pulau. Mereka masih mencoba menghindar dari petir yang mengincar mereka. Sesaat sebelum petir mendekati kano milik Moana, Maui datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Usaha yang mereka lakukan terlihat sia-sia. Petir yang berhasil dipatahkan oleh Maui kembali muncul seakan tidak dapat dimusnahkan. Mereka menyadari bahwa badai petir yang diciptakan oleh Nalo adalah untuk mencegah dan menghentikan manusia mendekati pulau, tapi tidak dengan demigod. Akhirnya mereka sedikit mengubah rencana awal. Moana dan krunya akan mengalihkan perhatian Nalo dengan menghindari petir, sedangkan Maui akan fokus mengangkat pulau Motufetu. Maui khawatir dengan rencana ini, karena Moana belum pernah melawan petir sebelumnya. Namun dengan kecerdasan Loto, ia akan mengubah desain kano mereka dan meyakinkan Maui bahwa mereka akan berhasil. Maui mengingatkan Moana untuk berhati-hati dan menyerahkan pulau itu kepadanya. Loto dengan cepat mengubah desain kano, yang membuat kano mereka bertambah kecepatan, untuk menghindar dari petir yang mengincar mereka. Sementara Maui sedang berusaha mengangkat pulau Motufetu dengan bantuan kail ajaibnya. Moana dan krunya masih terus menghindari petir yang berdatangan. Mereka sadar bahwa Maui sudah berhasil menemukan pulau Motufetu dan sedang mengangkatnya. Mereka harus lebih cepat, berusaha untuk mendekati pulau tersebut agar dapat mematahkan kutukan Nalo. Namun, Nalo berhasil mengetahui rencana Maui dan menyerangnya dengan petir. Di lain sisi, Moana dan krunya masih berusaha mendekati pulau, dengan menerobos ombak besar yang mencoba menghalangi mereka. Segala cara mereka lakukan dan akhirnya mereka berhasil melewati ombak besar itu. Maui yang melihatnya kembali bersemangat untuk mengangkat pulau Motufetu. Namun, petir milik Nalo menyambar Maui dan membuatnya kehilangan kekuatan dewa, yang ditandai dengan hilangnya tato pada badan Maui. Sampai detik-detik terakhir kekuatannya, Maui tetap berusaha mengangkat pulau, hingga akhirnya ia tidak sanggup lagi dan terjatuh ke dalam laut,
bersamaan dengan hilangnya kail ajaib milik Maui di dalam lautan. Sambaran petir itu mengakibatkan kano milik Moana dan isinya terhempas jauh dari titik pulau Motufetu. Moana mencoba menyelamatkan para krunya ke atas kano yang sudah terbalik. Di ambang keputusasaan, kerang pemberian Simea jatuh ke dalam laut. Kejadian ini memberikan Moana cara lain untuk mendekati pulau, yaitu dengan menyelam ke dasar laut dan menyentuh langsung pulau Motufetu. Ia memerintahkan krunya untuk menyelamatkan Maui, Kele yang dulunya penakut dan tidak tahu berenang, dengan berani pergi menyelamatkan Maui. Sementara Moana terus menyelam ke dasar laut, mencoba mendekati pulau Motufetu. Nalo mengetahui rencana Moana dan berusaha menghentikannya dengan petir miliknya. Dengan berani, Moana terus menyelam dan berhasil menyentuh pulau Motufetu dengan tangannya. Namun, sayangnya, di saat yang bersamaan petir milik Nalo berhasil mengenai Moana dan membuat dirinya tidak sadarkan diri. Maui yang menyadari hal itu, segera menyelamatkan Moana yang sudah tidak sadarkan diri. Laut yang sudah kembali, karena kutukan Nalo telah berhasil dipatahkan oleh Moana, membantu mereka dengan membuat lingkaran oksigen di dalam lautan, tepat di atas puncak gunung batu, Pulau Motufetu. Maui mencoba menyadarkan Moana. Beruntungnya, para roh leluhur Moana datang dan menyelamatkannya, membuat Moana mendapatkan kesadarannya kembali. Saat Moana terbangun, ia menyadari ada perubahan pada dirinya. Terdapat sebuah ukiran tato pada tangan kiri Moana. Ini menunjukkan bahwa sekarang Moana sama seperti Maui, manusia setengah dewa atau disebut demigod. Kail milik Maui ditemukan dan dikembalikan padanya, bersamaan dengan kekuatan demigod miliknya. Dayung milik Moana juga dikembalikan kepada pemiliknya. Namun kini dengan tambahan ukiran pada dayung, ukiran yang sama pada tangan Moana. Roh para leluhur sedang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mulai menghilang satu persatu sebagai tanda perpisahan, termasuk Tala, nenek Moana. Maui dan Moana bersama-sama mengangkat kembali pulau Motufetu. Masih di puncak Motufetu, Moana meniup kerang miliknya, yang menjadi tanda terbentuknya jalan-jalan penghubung antar seluruh orang di lautan. Loto, Kele, Moni dan Kakamora bersorak kegirangan dengan kemenangan mereka. Mereka berempat berlari dan saling berpelukan dengan Moana. Sementara Maui, entah dari mana mendapatkan biji-bijian sedang memberi makan Pua dan Hei-Hei dengan niat tertentu. Kemudian, mereka bersama melihat ukiran pada batu, yang menunjukkan banyak sekali pulau dan keberadaan orang lain selain desa mereka, Motunui. Tiba-tiba, mereka mendengar bunyi kerang. Lagi-lagi, Hei-Hei yang membunyikannya. Namun, ketika bunyi kerang yang kedua kali, itu bukan berasal dari si ayam, tapi ini benar-benar berasal dari orang lain yang berhasil menemukan Motufetu. Bukan hanya satu, namun ada banyak orang yang datang menghampiri Moana dan lainnya. Maui tiba di desa Motunui dan mencari Simea. Ia memberikan sebuah batu yang unik, hadiah dari Moana untuk Simea. Terdapat lubang di tengah sebagai teropong dan meminta Simea untuk melihat ke arah laut. Dari kejauhan Moana dan lainnya sudah terlihat. Tidak sabaran, Simea langsung berlari menghampiri kakaknya. Laut menyadari hal itu dan membuka jalan bagi Simea untuk berjumpa dengan kakaknya. Tentu saja bersama orang tua Moana, Tui dan Sina. Mereka saling berpelukan melepas rindu satu sama lain. Namun, kembalinya Moana kali ini tidak sendirian. Ia membawa semua perwakilan suku dari seluruh lautan bersamanya ke desa Motunui. Film diakhiri dengan pertemuan antar suku dari seluruh lautan di desa Motunui. Kembalinya Kakamora ke pulaunya. Dan sepertinya akan ada petualangan baru lagi yang dilakukan tim Moana dan Maui. Selesai. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.